Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, memahami bid'ah dari para ulama ini merupakan tema kita pada malam ini. Memahami definisi daripada bid'ah dari para ulama, nanti kita akan mengetahui ternyata memang ada perbedaan pendapat. Ya, dari memahami definisi bid'ah. Dan kita akan bawakan semua kitab-kitab para ulama itu, sehingga nantinya setelah kita mengetahui, yang terbaik adalah ya saling menghormati di antara umat Islam itu. Karena perbedaan pendapat seperti ini nggak bakal selesai dibahas sampai tahun 2090 pun nggak selesai itu. Ya, baik. Hadirin, hadis tentang kullu bid'atin dolalah itu sendiri banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Sampai sini aja. Coba kita buka hadisnya. Ya, dalam riwayat ini tidak sampai ada masuk neraka, tapi sampai kepada fa inna kulla bid'atin dolalah. Ini dia contoh hadisnya. Nomornya masih awal-awal dalam riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad juga ada, yang bersumber dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Sahabat Irbad ini meriwayatkan sampai kepada kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang kepada sunnah khalifah Rashidah Al-Mahdiyyin yang mendapat petunjuk, yaitu 4 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajiz, maka gigitlah
ya, erat-erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wal umur al muhdatsat. Kemudian Nabi katakan, takutlah kalian kepada perkara-perkara yang baru. Al-umur al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini sampai sini tidak ada finnar, yang dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, ya, tidak sampai kepada finnar. Yang sampai kepada finnar itu adalah riwayatnya riwayat Imam Nasa'i. Hadisnya juga bukan dari sahabat Irbad. Kalau ini dari Irbad bin Sariyah, tapi dari sahabat Jabir. Hadis yang kedua, ya, adalah dari sahabat Jabir bin Abdillah. Kemudian riwayatnya ada dalam riwayat Imam Nasa'i. Ini yang pakai wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nih, yang ada kata-kata finnarnya. Nah, hadirin, 1578 dalam riwayat Imam Nasa'i. Baginda bersabda ketika dalam khutbahnya, inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Ya. Wa ahsanal hadi ataupun wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk urusan muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Jadi ada dua versi hadisnya, cuma yang paling lengkapnya ini yang ada kata-kata finnar. Sebentar deh, Pak. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini coba kita fahami penjelasannya dari para ulama. Dengan kedua hadis ini, kelompok ulama yang menyatakan semua bid'ah sesat, artinya yang tidak dicontoh Nabi. Ya, saya telusuri ulama yang berpendapat dengan penjelasan hadis. Untuk penjelasan hadis tadi, yang paling tinggi kami dapati pada abad, yaitu diantaranya Imam Syatibi. Imam Syatibi ini adalah ulama bermadhab Maliki, yang beliau kurang lebih wafat sekitar tahun 5 atau 6 Hijriyah. Jadi kelompok ulama yang menyatakan semua bid'ah sesat itu menurut riset kami paling tinggi
penjelasannya ada pada ulama abad kelima ke-6, bukan salafus soleh. Kita buka kitabnya. Al-Imam Syatibi dalam kitabnya namanya Al-I'tisam. Ya, Al-I'tisam. Di sini sudah saya buka juga kitabnya, kita tinggal tampilkan sejenak. Ini juznya, juz pertama, halamannya halaman 21. Ini kitabnya Imam Syatibi rahimahullah. Bukan Syafi'i tapi Syatibi. Ya. Ini untuk kelompok ulama yang menyatakan semua bid'ah itu sesat. Tentunya Imam Syatibi nanti setelah itu baru diikuti oleh imam-imam yang lain. Ya. Seperti yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kata orang kalau ada perkataan Wahabi, ini nisbatnya dari sini. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kata-kata Wahabi itu, kata Syekh bin Baz, ikutannya dari pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ataupun ya ulama-ulama yang baru meninggal kemarin, Syekh bin Baz, kayak begitu. Ini kok kesini? Ya, seperti Syekh bin Baz ataupun Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin, ataupun Syekh Albani, gitu ya. Ini ulama-ulama yang baru meninggal kemarin-kemarin saja ini, tahun 1990 sekian. Jadi ini kelompok ulama, ya, kelompok ulama pertama yang menyatakan semua bid'ah itu sesat. Nah, hadirin, tentu kita merujuk kepada kitab para ulama, ya. Jadi kelompok ulama yang menyatakan semua bid'ah sesat yang tidak dicontoh Nabi, Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh bin Baz, ini rata-rata ulama Saudi yang baru meninggal kemarin. Ya, dan lain-lain. Begitu. Kitab I'tisamnya kita lihatkan. Ini. Hadirin, kata Imam Syatibi, al-bid'atu, bid'ah adalah tariqatun, satu jalan, fiddin. Ya, dalam agama, mukhtara'atun, mana tadi? Fal bid'atu, maka bid'ah itu adalah ibaratun, satu istilah, antariqatin fiddin, untuk satu jalan dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahi syar'iyyah, seakan-akan menyerupai syariat, yuqsad bisuluki 'alaiha, yang tujuannya dalam menjalankannya adalah yaitu al-mubalaghah, untuk berlebih-lebihan fit ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Istilah dari satu jalan dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat yang tujuannya untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beragama. Ini penjelasan tentang bid'ah dari kelompok ulama yang menyatakan semua bid'ah sesat.
yang paling tinggi saya tidak dapati dari salafus soleh. Siapa di antara teman-teman, di antara jamaah atau hadirin yang melihat di YouTube, kalau memang ada ulama yang lebih senior dari beliau, ini kan abad ke-5, abad ke-6 Hijriah, yang ada salafus soleh menyatakan semua bid'ah sesat, boleh disodorkan kepada kami sebagai bahan ilmiah. Setakat ini, sejauh ini saya belum dapati. Penjelasannya baru dari abad ke-5, abad ke-6. Ini dari satu kelompok yang menyatakan kami pengikut salafus soleh, yang definisi bid'ah tidak diambil dari salafus soleh, tapi abad ke-5, ke-6. Namanya Imam Syatibi. Baik, jadi kalau menurut satu pandangan ulama kelompok pertama ini, ya sudah, yang nggak dicontohkan Nabi bid'ah saja itu. Doa berjamaah, peringatan maulidan, boleh. Kita tampilkan ulama yang sekarangnya nih. Saya ambil dari ulama yang saya tulis di situ. Salah satunya saja. Kalau semuanya dari kitab mereka nggak cukup waktu. Ini sudah mau isya lagi. Saya ambil saja dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini pelajaran penting tapi laptopnya agak ngadat. Nggak tahu ini kenapa. Apanya? Kemarin sih tidak. Mouse-nya bermasalah. Baik, ini sudah ada. Ini kami ambil dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau mengatakan bahwa ya, kata-kata bid'ah itu wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua yang diada-adakan sesat, semua yang sesat masuk neraka. Beliau berkata bahwa sabda Nabi kullu bid'atin, pakai kata-kata kulliyah ammah syamilah, ini adalah artinya kulliyah secara keseluruhan, ammah secara umum, syamilah mencakupi segalanya. Kata-kata Nabi pakai kullu bid'atin, kullu artinya semua. Semua umum, mencakupi semua jenis bid'ah. Ya. Dipagari dengan bi aqwa adawati syumul wal umum, pakai bahasa Arabnya itu, pakai alatnya itu untuk menyatakan ini semuanya umum, segala bid'ah, pakai kullu. Jadi karena Nabi bersabda kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat, ya sudah semuanya. Yang enggak ada contoh Nabi sesat. Wa annal ladzina taqa bihadhil kulliyah, dan yang berbicara dengan kullu artinya semuanya itu adalah afsahul khalqi, makhluk terfasih, makhluk yang paling baik bahasanya. Wa ansahul khalqi lil khalqi, dan makhluk yang paling bisa memberikan nasihat kepada seluruh manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatalaffaz illa bi syai'in yuqsad ma'nahu, ya, yang beliau tidaklah berbicara kecuali dengan sesuatu yang sudah dimaksud akan artinya tadi. Dengan kata-kata kullu itu artinya semua. Nah, sehingga kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, summa yaz'umun, kemudian ada sebagian orang yang menyangka annal bid'ah, bahwa bid'ah tanqasimu, terbagi lagi menjadi salah satu aksam, menjadi 3 bagian, au khamsata aksam, atau 5 bagian. Kata beliau, wala yasih hadzal battah, ini tidak sah sama sekali pembagian bid'ah. Gitu. Jadi ya memang dasarnya dari pemahaman kelompok ulama pertama ini. Kelompok ulama pertama menyatakan bid'ah semua sesat, makanya beliau katakan wala yasih hadzal battah, enggak sah sama sekali pembagian bid'ah. Dipahami? Kelompok ulama pertama yang menyatakan semua bid'ah sesat, paling tinggi diambil definisi bid'ah dari ulama abad keberapa tadi? 5 dan 6.
Itu Imam Syatibi, ini bukan salafus soleh. Sekarang kita buktikan kelompok ulama kedua yang menyatakan bid'ah masih ada yang baik. Hadirin, kelompok ulama kedua belum diganti, yaitu ulama yang menyatakan bid'ah terbagi dua. Ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Oh, jadi jelas perbedaannya. Kelompok ulama kedua ini siapa? Mayoritas ulama. Ulama madhab Imam Hanafi, Al-Imam Abu Bakar Al-Mulla yang wafat 1270 Hijriah. Imam Ibnu Abidin 1252 Hijriah. Imam Abdul Hayy Al-Laknawi, ini orang India ini. Dari Lucknow, ya, yang wafat 1304 Hijriah. Kalau dari mazhab Imam Maliki, Imam Ibnu Abdul Bar 463 Hijriah. Qadiyat, ini bukan Qafi, ya, Qadiyat yang wafat 502 Hijriah. Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Qurtubi dengan tafsir Qurtubinya itu yang terkenal, yang wafat 656 Hijriah. Imam Qarafi yang wafat 683 Hijriah dan lain-lain. Ulama yang lainnya adalah madhab ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri. Nah, jadi kelompok ulama kedua yang menyatakan bid'ah terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ternyata kita dapati dari perkataan penjelasan salafus soleh. Imam Syafi'i wafat 204. Ulama salafus soleh adalah yang dihitung dari tahun 300 Hijriah ke bawah, bukan ke atas. Imam Syafi'i, nanti kita buktikan perkataan beliau, ada sudah kitab-kitabnya. Sudah saya buka dan tinggal kita tampilkan. Justru Imam Syafi'i paling senior dari ulama ini. Kami dapati ulama yang membagi bid'ah tidak semua sesat, tidak semua buruk, ada yang baik. Ternyata penjelasannya dari Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Imam Izzuddin bin Abdul Salam dan lain-lainnya. Sementara dari Imam Hambali ada Ibnu Rajab Al-Hambali 795 Hijriah, Imam Mar'i Al-Karmi 1033 Hijriah dan lain-lain. Jadi rupanya ulama 4 madhab sedunia ini seakan-akan bersepakat kalau bid'ah itu tidak semua sesat. Ada yang baik. Baik. Jadi penjelasan ulama yang menyatakan bid'ah semuanya tidak semua sesat, ada yang baik. Ini ternyata kami dapati ada penjelasan dari salafus soleh, Imam Syafi'i. Baik, kita buka sekarang. Justru kalau memang tidak percaya dari kitab yang lain, kami bawakan kitabnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Sebagai ulama yang paling dikagumi oleh kelompok pertama yang menyatakan semua bid'ah sesat. Kata-kata Imam Syafi'i diabadikan oleh beliau juga dalam kitab-kitab beliau. Nah hadirin, kita buka saja contohnya, ya, perkataan daripada Imam Syafi'i dan yang lainnya dalam kitabnya. Contohnya dalam Hilyatul Auliya, ya, ini hadirin dengan sanadnya juga disebutkan. Nih, tuh, sampai kepada Haddasana Abu Bakar Al-Ajiri, Haddasana Abdullah bin Muhammad Al-Adshi, Haddasana Ibrahim bin Al-Junaid, Haddasana Imam Harmalah. Ini dia diantaranya. Imam Harmalah bin Yahya murid langsung Imam Syafi'i. Sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i itu. Beliau berkata, Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku telah mendengar langsung daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rupanya Imam Syafi'i itu namanya Muhammad,
Tapi yang terkenalnya apa? Syafi'inya. Syafi'i itu nama kakeknya padahal. Nama beliau si Muhammad. Baik. Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu kata beliau ada dua. Oh, dari sini. Ini salafus soleh. Salafus soleh. Al bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'atun yang pertama, satu bid'ah. Mahmudatun yang terpuji. Yang kedua, wa bid'atun mazmumatun. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, bid'ah yang tercela. Definisinya pun diberikan oleh Imam Syafi'i. Fama wafaqas sunnah. Apabila bid'ah itu berkesesuaian dengan sunnah. Ya, fama wafaqas sunnah, berkesesuaian dengan sunnah. Maka fahuwa mahmud. Maka itu bid'ah yang mahmud, yang baik, yang tidak tercela. Wa ma khalafas sunnah. Adapun bid'ah yang bertentangan dengan as-sunnah, fahuwa mazmum, maka itu yang tercela. Wahtajja biqauli Umar, Imam Syafi'i berhujjah mengambil dalil dari perkataan Umar bin Khattab dalam hadis Sahih Bukhari, ya, pada sholat Ramadan berjamaah sebulan penuh yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Sholat berjamaah sebulan penuh enggak pernah dilakukan oleh Rasul. Kapan sholat berjamaah dilakukan oleh Rasul? Pada pemerintahan Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab berkata, hadisnya Sahih Bukhari, ni'mal bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini dia, sholat tarawih 20 rakaat. Karena tidak pernah dilakukan sebulan penuh oleh Rasul. Berjamaah sebulan sejak masa Umar bin Khattab. Oke lah, terbebas dari angkanya 8 atau 20. Dua-duanya tetap sah, 20 atau 8. Yang kita maksudkan adalah berjamaahnya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Para jamaah. Jadi ini udah di kiri loh mas. Jadi dari pemahaman kitab-kitab yang sudah kami buka, kelompok pertama dari ulama yang paling tinggi abad ke-5 ke-6, sedangkan kelompok kedua yang menyatakan bid'ah itu ada yang baik adalah justru dari salafus soleh, yaitu Imam Syafi'i. Yang saya cari setelah Imam Syafi'i berkata seperti ini, dari ribuan kitab kita cari, tidak ada satu ulama salafus soleh yang selevel beliau yang menentang pembagian bid'ah ini. Kecuali setelah lahir kelompok pertama ini. Kan kelompok pertama Imam Ibnu Taimiyah aja itu 700-an Hijriah. Nah setelah mereka lahir barulah mereka mengatakan enggak ada bid'ah yang padahal sudah berlaku dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ulama semuanya mengakui pembagian bid'ah ini. Makanya saya minta siapa yang punya dalil bukti ada ulama yang menentang seumuran dengan Imam Syafi'i, silakan tampilkan kitabnya, saya tunggu. Makanya perbedaan pendapat nggak bakal kelar-kelar. Kalau mau dibilang mana yang paling benar Ustadz, Anda pengikut salafus soleh katanya salafi, tapi yang diambil penjelasannya dari ulama abad ke-5, tapi ngotot banget gitu. Tidak layak seperti itu hadirin. Yang terbaik gimana akhirnya ketika melihat definisi ini ulama berbeda juga. Ustadz, menurut saya doa berjamaah setelah sholat itu bid'ah. Saya tidak melakukan. Tapi ada ulama yang menyatakan memang dalilnya masih ada seperti ini. Maka silakan saja. Saya tetap tidak melakukan. Itu sangat elegan. Tidak menyalahkan. Itu yang mau kita bangun dengan pembahasan ini. Kayaknya nggak habis sampai 2000 berapa tadi Pak? 2090. Masalah ini tidak selesai. Nah, nanti ya, atau tadi saya katakan Imam Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang paling kuat
dari kelompok ulama nomor 1 ini yang menyatakan semua bid'ah sesat, justru beliau mengabadikan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Bahkan dibuat itu ada rumus-rumusnya. Coba kita inikan lagi. Ya. Sekarang kita buka kitabnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Baik. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Saya buka kitab baru. Nanti ada rumus-rumusnya itu. Diberikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini. Ya, ini kitab-kitabnya beliau, jumlahnya cukup banyak. Saya tulis dulu perkataan Imam Syafi'inya. Nih. Nah, ini sudah ada. Ini dari Imam Ibnu Taimiyah yang beliau sendiri mengabadikan ucapan Imam Syafi'i dalam kitab fatwa beliau. Ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada 2. Bid'atun yang pertama, satu bid'ah khalafat kitaban wa sunnah, yang yaitu menyalahi Al-Quran, menyalahi as-sunnah dan ijma' para ulama, serta wa asaran an ba'di ashabi Rasulillah, serta menyalahi sebagian ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kalau bid'ah itu menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi ijma', menyalahi perkataan dari sebagian para sahabat, fahadihi bid'ah dolalah, maka bid'ahnya adalah bid'ah yang dolalah, yang sesat. Tetapi wa bid'atun, sementara bid'ah lam tukhalib syai'an min dalik, yang tidak bertentangan sedikit pun dengan Quran dan sunnah, ijma' dan perkataan para sahabat, kata beliau, qad takunu hasanah, bisa jadi ini bid'ahnya yang baik. Begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ulama-ulama yang menyatakan bid'ah semuanya sesat ada dalil. Ulama yang menyatakan bid'ah tidak sesat, ada yang baiknya pun ada dalil. Saya lebih condong kepada umat Islam saling menghormati perbedaan pendapat ini. Saya rasa selesai, ya, tinggal nanti tanya jawab saja, Pak. Ya, dan kurang lebih kitabnya seperti itu. Makanya saya meminta kepada jamaah atau yang mendengarkan di channel YouTube, kalau memang ada yang memiliki, pertama, ulama yang menyatakan semua bid'ah sesat dari kurun salafus soleh, ini kami minta. Yang kedua, ulama yang menentang perkataan Imam Syafi'i yang diucapkan oleh beliau, ulama seumuran dan selevel Imam Syafi'i, ini juga saya minta. Sejauh dari ribuan kitab yang udah kami bahas, kami cari, kami belum mendapati itu, kecuali yang menjelaskan semua bid'ah sesat. Tadi kitabnya sudah Imam Syatibi. Sudah selesai. Bagaimana cara umat Islam mau bersatu, hadirin? Caranya masing-masing legowo dengan dalil masing-masing. Saling ikram, saling memuliakan, saling memandang dalam hati seorang beriman itu ada kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang harganya lebih hebat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu yang harus kita kedepankan. Dan dalam masalah ini, orang yang menunjukkan akhlak yang terbaik, orang yang menunjukkan daripada sifat mengalah, itu yang terbaik. Untuk berkeras dengan masalah ini pasti bid'ah, masih perbedaan pendapat. Kecuali bid'ah yang disepakati, sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat, itu pasti sesat. Sholat zuhur 2 rakaat, itu pasti sesat, disepakati. Tapi yang masalah maulid dan tahlilan tidak disepakati, jalan masing-masing. Ustadz, saya puasa Ramadan 2 bulan wajib, Ustadz, Ramadan sama Syawal, itu sesat. Puasa wajib cuma Ramadan saja, itu disepakati. Ustadz, saya tawaf kelilingnya bukan 7 kali, 14 kali, itu sesat. Karena disepakati,
Tawaf tidak ada lebih dari berapa? Jadi harus dipahami juga tentang usul-usul perbedaan pendapat ini. Ini kira-kira perbedaan pendapat yang ditoleransikan atau tidak? Atau perbedaan pendapat yang tidak ditoleransi? Adanya Nabi Muhammad, adanya Nabi terakhir selain Nabi Muhammad, itu tidak bisa ditoleransi. Adanya kitab selain Al-Quran yang Allah turunkan zaman sekarang untuk kita pegang, itu tidak bisa ditoleransi. Gitu, hadirin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya saya rasa sudah cukup. Dan Isya jam berapa? Dua menit lagi. Oke, sekarang begini. Kalau kita mau buka lebih lanjut lagi dalam kitab-kitab para ulama, kitab hadis itu yang terbaik adalah Sahih Bukhari. Ada dua. Ya, dua kitab terbaik. Ya, Anda pahamlah. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Sahih Bukhari ini dijelaskan dengan baiknya, dengan apiknya oleh siapa? Sahih Bukhari dijelaskan oleh syarahnya, artinya yaitu dalam kitab Fathul Bari. Ini karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kitab penjelas Sahih Bukhari yang tiada tanding sampai detik ini. Sementara Sahih Muslim dijelaskan terbaiknya oleh siapa? Oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ya, ini karyanya Imam Nawawi. Imam Nawawi pun terkenal sekali, ulama paling barokah ilmunya. Hadirin, dua kitab hadis ini yang terbaik dengan syarahan atau penjelasannya yang terbaik. Mereka dua-duanya menjelaskan bahwa bid'ah hasanah itu ada. Justru kitab-kitab terbaik. Pernahkah ini dibuka sama ulama kelompok pertama untuk sama-sama melegowo dalam masalah ini? Coba kita buka. Masih ada waktunya, Pak? Berapa menit lagi? Lewat 7. Baik, yang pertama dalam Fathul Bari. Ini dia. Jilidnya jilid ke-6, halamannya 292. Ada tuh di baris yang warna birunya itu. Ini karya ulama yang konon hafal 1 juta hadis. Syarah Sahih Bukhari. Kitab hadis terbaik Sahih Bukhari, dijelaskan ini dia kitabnya. Beliau menjelaskan masalah bid'ah. Ya. Nih, beliau sedang menjelaskan masalah perkataan Umar, ni'mal bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Kata Imam Ibnu Hajar, ya. Wal bid'atu bid'ah asluha, pada asalnya ma uhdisa ala ghair misalin sabik, sesuatu yang tidak dicontohkan, sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contoh terdahulu. Sesuatu yang diada-adakan tidak ada contoh terdahulu. Wa tutlaqu fi syar'i, maka disebutkan dalam syarak fi muqabil sunnah, untuk lawanannya sunnah. Bid'ah lawannya sunnah. Fatakunu mazmumah, maka bid'ah itu tercela. Kalau bacanya sampai sini, Anda membuat fitnah. Tuh, lihat kata Imam Ibnu Hajar, penjelas Sahih Bukhari. Bid'ah pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh terdahulu dan disebutkan dalam syarak untuk melawan sunnah, maka dia mazmumah, tercela. Kalau dibaca sampai sini, itu berkhianat orang yang membacanya itu. Baca selanjutnya, wat tahqiq, yang benar adalah
Ada lanjutannya. Wa tahqiq, yang benar bid'ah itu apa? Adzan dulu ya Pak. Kita lanjutkan sejenak. Silakan Pak Muadzin diazankan dulu. Ini penting, kitab ini mumpung saya ingat, jadi dari kitab hadis terbaik kita jelaskan ulama yang memberikan definisi bid'ah. Kita break sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba. Baik. Saya ulang. Penjelasan bid'ah selanjutnya dari dua kitab terbaik penjelasnya, Sahih Bukhari, Muslim. Ini Bukharinya dulu. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat abad ke-8 Hijriah. Beliau konon hafal 1 juta hadis. Jadi beliau katakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya. Dan disebutkan dalam masalah syarak, fi muqabilis sunnah, lawanan dari sunnah. Tuh, fi muqabilis sunnah. Lawanan dari sunnah apa? Yaitu bid'ah. Fatakun mazmumah, maka kalau begini bid'ah itu adalah tercela. Kalau dibaca sampai sini itu tidak pas. Ya. Lanjutkan. Wat tahqiq, yang benar adalah annaha, sesungguhnya bid'ah itu ingkanat, apabila ia ada, mimma tandariju tahta mustahsin, berada di bawah perkara yang baik menurut syarak. Kalau dia masih dalam ruang lingkup perkara baik dalam syariat, fahiyah hasanah, maka itu bid'ahnya hasanah. Wa in kana mimma tandariju, tetapi kalau bid'ahnya itu berada pada tahta mustaqbah, pada perkara yang buruk, fi syar'i, menurut agama, fahiyah mustaqbahah, maka bid'ahnya itu adalah sesat, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak demikian juga, wa fahiyah min kismil mubah, maka bid'ah itu bisa menjadi daripada bagian yang mubah.
Ini kitab penjelas Sahih Bukhari-nya sudah. Sekarang Sahih Muslimnya. Dua kitab hebat, segini-segini besar kitabnya tuh. Fathul Bari yang barusan ini, sekarang ini segini. Sekarang yang segini Sahih Muslim, karya Imam Nawawi. Ini. Para jamaah, Imam Nawawi menjelaskan hadis tentang kulla bid'atin. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata Imam Nawawi, hada amun maksus. Ucapan Nabi ini adalah umum khusus. Secara umum dan khusus. Tidak semua bid'ah. Wal muradu yang dimaksudkan adalah ghalibul bid'ah, yaitu kebanyakan bid'ah pada saat itu, bukan semua bid'ah. Maka qala ahlul lughah, ahli bahasa Arab berkata, ya, ulama ahli bahasa Arab, hiya bid'ah itu adalah kullu syai'in umila ala ghair misalin sabik, sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh. Kata Imam Nawawi, qalal ulama, maka ulama berkata, hiya al bid'atu, bid'ah itu khamsatu aksam, terbagi 5, bukan 2 lagi. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah, kalau ada yang bilang, ini hukumnya bid'ah, keliru. Hukum tidak ada namanya bid'ah. Hukum cuma 5. Haram, wajib dulu, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau ada perkara yang tidak ada contoh Nabi, kemudian dia bilang, ini hukumnya bid'ah. Dari mana Anda belajar usul fikihnya? Bid'ah bukan hukum. Bid'ah satu action yang harus diproses menjadi hukum yang 5. Makanya Imam Nawawi katakan bid'ah itu bisa jadi 5 macam, bukan 2 lagi, 5. Ikut hukum yang 5. Baik. Wajibah, bid'ah yang wajib. Mandubah, bid'ah yang sunnah. Muharramah, bid'ah yang haram. Makruhah, bid'ah yang makruh. Wa mubahah, dan bid'ah yang boleh. Dicontohkan oleh Imam Nawawi. Faminal wajibah, contoh bid'ah yang wajib, nazmu adillatil mutakallimin, yaitu menyusun kitab-kitab ilmu tauhid, liraddi alal mulahidah al mubtadiin, untuk menolak pendapat orang-orang ahli bid'ah dari yang segi akidah dan sejenisnya. Kalau tidak diberikan dalil-dalilnya untuk masyarakat umum, maka khawatir orang-orang awam bisa terjebak dalam bid'ah akidah itu. Maka menulis kitab itu, membukukan kitab itu, membuat kaidah-kaidahnya, ini seakan-akan jadi wajib. Yang kedua, wa minal mandubah, bid'ah yang sunnah, tasnif kutubul ilmi, yaitu membuat karya tulis. Ada yang namanya bidang ilmu hadis, bidang ilmu tafsir, itu tidak ada zaman Nabi. Bahkan definisi daripada hadis yang lemah, hadis yang sahih, hadis yang dhaif, yang hasan, yang maudhu', yang munqati', yang mauquf, yang mudallas, yang matruk, enggak ada zaman Nabi, enggak dicontohkan Nabi juga. Jadi membuat definisi itu hukumnya baik sunnah. Yang ketiga, ya seperti atau contohnya seperti membangun pesantren-pesantren yang enggak ada pada zaman Nabi. Sekarang kalau tidak dibangun pesantren, khawatir kita tidak bisa mencetak ulama dari rumah-rumah kita. Maka adanya pesantren, penghafal Quran. Wa minal mubah, dan juga bid'ah yang mubah adalah at-tabassut fi alwanil at'imah wa ghairi dzalik, yaitu berleluasa untuk masalah makanan, minuman, kendaraan. Boleh dia pakai kendaraan yang mewah-mewah, asal hatinya tetap bisa dijaga, begitu ya. Kemudian wal haram dan makruh, bid'ah yang haram dan yang makruh itu jelas kata beliau. Contohnya seperti orang yang punya akidah Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Rupanya kitab-kitab besar dalam ilmu hadis, penjelas kitab terbaik Sahih Bukhari Muslim, semuanya ini ikut kepada kelompok ulama kedua yang menyatakan bid'ah masih ada yang baik. Lihat, perkataan ulama besar ini ditolak mentah-mentah oleh ulama yang baru meninggal kemarin tahun 1999 oleh ulama Saudi namanya Syekh Shalih Utsaimin. Jadi memang nggak habis-habis, karena menjelaskannya itu cuma satu arah saja, ini salah.
Rupanya dari mereka sendiri, ini salah, ini benar. Saya buktikan kitabnya. Syekh Shalih Utsaimin ini baru meninggal kemarin tahun 1999. Kitabnya mana tadi? Sudah saya tulis. Ya. Nih. Ini kitab beliau. Jati dirinya pun bisa kita buka di sini. Ya. Tuh. Apa? Minhaju ahli sunnah wal jamaah fil aqidah wal amal karya Syekh Shalih Utsaimin. Kata beliau, Nabi sudah berkata tadi dengan kata-kata kul summa yaz'umun, kemudian mereka membagi lagi annal bid'ah, bid'ah itu terbagi dari 3, salas aksam atau khamsa aksam, 5. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Rupanya ditentang langsung oleh beliau. Enggak ada tuh bid'ah. Yang terbaik kita harus legowo. Kita yang sudah mengaji ini kita katakan, oh ternyata ulama juga berbeda pendapat. Kalau beliau menolak perkataan Imam Nawawi, sekarang jaminan apa beliau benar? Jelas. Sumayyaz umun, kata-katanya terakhir, lihat ada tanda seru. Mereka bagi jadi 3, bagi 5, wala yasihadal battah. Enggak sah sama sekali yang begini katanya. Bid'ah ya bid'ah saja. Para jamaah, yang terbaik uraiannya supaya hati kita bijak semua. Anda yang masih belajar dengan guru-guru dengan pemahaman bid'ah dari kelompok pertama, silakan saja, asal jangan mencacati dari kelompok yang kedua. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya rasa ini pembahasan yang paling pentingnya itu. Jangan merasa dengan kajian yang berwarna-warni, oh tidak, itu ahli bid'ah. Sampai saya pun dituduh sebagai ustadz bid'ah. Ini ustadz bid'ah bukan? Ustadz sunnah bukan? Begitu. Ada perkataan begitu. Ini ustadz bukan ustadz sunnah nih, nggak usah kita ikuti. Saya bilang terserah Anda. Yang jelas saya tidak menyalahkan. Kitab ada di sini semua. Dan saya masih meminta kepada audiens, siapa yang memiliki ulama yang menentang perkataan Imam Syafi'i dari abad kedua, abad ketiga, silakan, itu saya perlukan untuk referensi. Ataupun ulama yang berpendapat semua bid'ah sesat bukan dari abad ke-6, ke-7 seperti Imam Ibnu Taimiyah ataupun Imam Syatibi, ya, tapi selevel dengan umuran Imam Syafi'i, itu pun kita akan terima sebagai ilmu bagi kita. Jangan pernah berhenti belajar dari siapapun. Jangan ada rasa kebencian dari siapapun. Semua ulama-ulama yang sudah pulang ke rahmatullah, tinggal kita memahami ini kebaikan untuk hati kita. Orang yang mengalah dalam masalah ini, dialah orang yang akan dibina rohaninya oleh Allah. Saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya menghormati itu sekalipun amalan saya kayak begini. Itu cakep, itu top. Dah, karena ini sudah jelas banget, saya rasa nggak ada tanya jawab. Cukup ya Pak? Demikian yang dapat kami sampaikan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Ini saja yang dapat kita sampaikan dan saya harap bisa ditangkap baik-baik poin terakhirnya itu, saling menghormati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup saja dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح